Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Siti Mariam dari kelas manajemen 20C dengan NPM 20.01.01.0103. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester oleh Bapak Hamron. Yang pertama, pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta dalilnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum taqtulu wala minkum tarodin mandi jaratan. Aku lagi baca Quran jadi komen ini tanah. Kenapa ya? Ini tanda aku lagi baca. Buku uno kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Siti Mariam dengan NPM 20.01.01.0103. Di sini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan untuk ujian akhir semester. Yang pertama itu pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta dalilnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takunaan illa bil batili bainakum amwalakum taqulu la amanul ladzina ya naya yuhawu. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Siti Mariam dengan NPM 20.01.01.0103 dari kelas manajemen 20C. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Hamron. Yang pertama yaitu pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takununa an illa bil batili bainakum amwalakum taqulu la amanul ladina ya ayyuhallaha inna anfusakum taqtulu wala minkum taradinangan tijaratan rahiman bikum kan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi esensi dari pelanggaran riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba atau bunga pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi, dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Lalu riba secara bahasa sendiri bermakna tambahan dalam artian umum. Riba diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan Islam. Telah diharamkan dengan keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la asya we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Siti Mariam dengan NPM 20.01.01.0103. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester. Yang pertama itu tentang pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takununa an illa bil batili bainakum amwalakum taqulu la amanul ladzina ya ayyuhallaha inna anfusakum taqtulu wala minkum taraddian tijaratar rahima bikum kan.
Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi, esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba dan bunga pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat yang seharusnya ditolong, bukan dieksploitasi, dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Lalu riba secara bahasa sendiri bermakna tambahan dalam artian umum agar selalu positif. Riba secara bahasa sendiri bermakna tambahan dalam artian umum. Riba diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan Islam. Lalu Allah juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memberikan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat di atas itu menjelaskan larangan Allah terhadap praktik riba. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan hukuman bagi para pemakan riba ini adalah mereka akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Lalu terkait bunga dalam pandangan Islam, sebenarnya masih ada kontroversi dalam Islam apakah bunga termasuk ke dalam riba atau tidak. Ada sebagian yang berpendapat bahwa bunga itu bukan riba karena jumlah yang ditawarkan sudah disetujui dan hal ini masuk ke dalam perniagaan. Lalu Muhammadiyah itu memiliki pandangan bahwa hakikat riba yang dilarang Al-Quran adalah riba yang mengarah kepada pemerasan atau julum terhadap debitur. Jadi artinya kalau jumlahnya itu tidak banyak dan tidak akan menimbulkan kesengsaraan bagi si debitur, berarti boleh-boleh saja dilakukan. Namun pada sebagian ulama ada yang tidak mufakat terhadap hal ini. Contohnya Wahab al-Zuhaili mengatakan bahwa bunga bank adalah haram hukumnya karena bunga bank adalah riba nasi'ah. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bank dan perusahaan penanaman modal Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan nas yang menyebutkan perbankan, namun secara praktek sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dalam kegiatannya sudah ada perkembangan berdasarkan syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Bank dan lembaga keuangan syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah bank Islam yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian akad antara bank dan pihak lain berdasarkan hukum Islam. Bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari sistem pinjaman bagi hasil margin keuntungan sewa dan jasa. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait bank dan lembaga keuangan syariah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang cuplikannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ida tayantum bidaini ila ajali musamma faktubuh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 282.
Lalu yang ketiga yaitu kredit konsumtif dan non konsumtif beserta dalilnya. Jadi kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan atau pengusaha untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti biaya upacara keagamaan, biaya pendidikan, pembelian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Lalu kredit non konsumtif adalah suatu jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pemasukan dengan cara membeli surat aset, misalnya seperti meminjam menggunakan uang kredit non konsumtif untuk membeli properti yang disewakan atau menjadikan modal usaha sehingga mendapatkan uang. Prinsip-prinsip kredit konsumtif itu yang pertama ada prinsip kemurnian, yang kedua ada prinsip perjanjian, yang ketiga ada prinsip kepembayaran dan prinsip bantuan. Yang selanjutnya yaitu ada zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Contohnya itu fakir miskin, mustasik, dan lainnya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga ini satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalih shadaqatan tudahhiruhum wa zakihim biha wa shalla alaihim inna sholata kasakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang terakhir yaitu asuransi. Terkait asuransi itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Lalu dalam Islam sendiri praktek asuransi ini merupakan praktek yang baru yang belum dijumpai pada masa-masa terdahulu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Hal ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.